Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faris Syarabani dengan NIM 334 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya ingin mendengarkan beberapa pendapat dari narasumber terkait pelanggaran kode etik. Kali ini kita kedatangan narasumber dari mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara UNESA. Boleh perkenalkan diri kalian masing-masing, Dek? Oke, perkenalkan, nama saya Fidalia Salsabila dengan NIM terakhir 4336. Saya Alifia Agustin dengan NIM terakhir 363. Saya Revalina Dewi Ananda dengan NIM 356. Dari UNESA semua berarti ya? Iya, Hmm. Semester berapa? Lupa baik di Gimana transisi dari masa SMA ke kuliah ini? sedikit shock. Belum besar. Apalagi saya rinjur ya. Dulu jadi jurusan apa, Kak? Farmasi. Farmasi. Ke administrasi jauh ya. Dari daerah mana aja ya? Kalau aku dari Gresik, kalau Karifan dari mana? Dari Sidoarjo. Aku dari Gresik. Bersih. Satu kecamatan. Oh beda. Jauh bedanya. Ke sekolah juga sih. Iya. Oh, ke sekolah. Kenapa kok pilih prodi ilmu administrasi negara? Kenapa kok? Iya. Apa? Karena rezekinya sudah di situ. Kita mandiri guys. Berarti ini harapan terakhir berarti. Iya. Ini yang terakhir. Iya banget. Gak apa-apa ya, tidak masalah karena ternyata asik juga. Iya. Dijalani aja guys. Untuk masa-masa sekarang gimana? Kalau besar tugas atau gimana? Apa shock dari masa SMA yang biasanya kayak gitu terus masuk kuliah? Kalau aku sendiri sih agak sedikit shock ya, karena kan kalau kita sekolah sama kuliah tuh beda banget ya nggak sih guys? Kayak dulu tuh apa ya, kita tuh diatur gitu loh sama guru, tapi sekarang tuh kita yang megang kendali semuanya. Jadi kalau kita masuk atau nggak masuk itu udah jadi tanggung jawab kita sendiri gitu kan. Kalau teman-teman ini gitu guys. Sama sih aku kayak Abida shock gitu karena diatur sendiri juga. Karena SMA itu lebih nyampe anjir. Berarti kalau aku bisa simpulkan kuliah ini lebih ke kesadaran diri masing-masing. Benar. Jadi tanggung jawab itu besar gitu. Apalagi mandiri juga kan? Nah, betul. Ngerasa buat orang tua banget ini. Ya semoga bisa cepet-cepet lulus lah, bisa cepet kerja juga ya guys. Dari beberapa tugas yang dibagikan oleh dosen, barangkali ada tugas yang cukup menarik atau berat banget itu apa Kak, selama ini? Tugas-tugas dari dosen. Yang berat tuh mungkin semuanya juga berat. Iya. Tapi kalau yang menarik tuh mungkin ya podcast ini ya. Tugas ini. Podcast ini yang menarik. Kenapa kok menarik? Karena ini podcastnya bukan cuma 2 orang, tapi lebih dari 2 orang. Nah, nanti kita akan mendengarkan beberapa argumen atau pendapat-pendapat dari teman-teman semuanya. Selain tugas ini ada apa lagi yang menarik? Observasi kalian kemana guys? Observasi apa itu? Tugas Gimana? mata kuliah sistem administrasi negara. Gimana konsepnya? Itu kayak kita itu menghubungi desa terus melihat itu potensi yang ada di desa itu. Kebetulan kemarin itu ke desa Ambojajak Di Gresik. Iya di Gresik, kecamatan Pinginanam. Kalau Kak Neva di mana? Aku di Sidoarjo aja sih dekat-dekat. Kalau Kak? Sama sih, aku juga observasinya juga di rumah aku sih. Kita bebas semua. Iya, guys. Iya. Satu jam aku guys. Dengan panasnya Surabaya yang kayak katanya di atas kepala gitu. Langsung aja kayak pembahasan. Kalian sebagai mahasiswa ilmu administrasi negara pernah dengar nggak masalah pelanggaran kode etik barangkali itu di matkul kalian apa di mana gitu, apa dibaca-baca di artikel, pernah dengar nggak? Benar, banyak juga. Tapi ada di matkul kalian? Ada pembahasannya juga. Gimana nih tentang pelanggaran kode etik? Apa sih pelanggaran kode etik itu? Kalau menurut aku ya, pelanggaran kode etik itu soal pejabat yang melakukan pelanggaran dalam melakukan tugas dan
bagi pemerintahan, masyarakat maupun negara. Gitu sih. Berarti berdampak buruk ke 3 unsur kayak masyarakat, Iya. negara dan pemerintah juga, pemerintah sendiri. Kalau menurut Kak Talib gimana? Kalau menurut aku nih ya, pelanggaran kode etik itu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap ketentuan yang diambil dari apa ya, dari dalam kode etik tersebut, dari apa ya, dalam aturan yang peraturan yang ada di dalam kode etik tersebut itu Berarti bisa disimpulkan pelanggaran yang dilanggar oleh anggota itu sendiri Ya. itu. yang tidak sesuai dengan aturan gitu. Iya, yang tidak sesuai. Katakan aturannya A, tapi pejabatnya itu ngelakuin B gitu. Iya, nyeleweng gitu ya. Nyeleweng. Benar. Kalau menurut Kak Eva gimana? Sama? Sama. Sama sih. Oke. Pernah dengar gak berita yang viral ini? Yang ketua MK itu kasus, kalau nggak salah ketua MK sih, yang kasus pelanggaran kode etik. Yang mana? Anwar Usman kalau nggak salah. Oh, yang itu ya. Yang pamannya Jokowi kalau nggak salah. Pamannya Jokowi, pamannya Gibran Raka Buming Raka itu. Yang Tahu nggak? kayak kemarin bilang tuh nggak sih? Iya. Oh. Gimana nih menurut pandangan kalian? Kalau aku sendiri sih udah tahu sih beritanya, tapi aku tuh nggak tahu ya kronologi awalnya tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau dari yang aku baca itu Anwar Usman itu terbukti melakukan pelanggaran kode etik itu. Oh. Kemarin aku juga baca sih, tapi nggak lengkap, cuma sekedar doang. Kemarin aku baca di artikel itu Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dalam uji materi perkara nomor 90 garing peraturan undang-undang nomor 12 2023 tentang batas usia capres dan cawapres. Oh gitu. Menurut kalian kira-kira apa sih yang latar belakangnya Anwar Usman melakukan hal itu? Dari yang aku baca ya dari berita itu tuh karena ada unsur kekerabatan dari Presiden Jokowi sih. Oh. Iya sih, kan? Jokowi punya adik Iriana, punya istri Iriana, Iriana punya kakak Oh. namanya Anwar Usman kalau nggak salah. Oh. Gitu. Berarti kalau bisa dikatakan kan pamannya Gibran juga kan itu kebetulan Gibran mau nyalonin dari jadi cawapres gabung sama Pak Prabowo kan ya. Dan menurut undang-undang dia nggak bisa nyalon karena umurnya kurang. Gitu. Tapi dari berita tersebut, sepertinya ya pengambilan keputusan tuh menimbulkan kontroversi yang ada pro dan ada kontra juga. Benar nggak sih teman-teman? Benar. Ini juga kan ada kelemahan dalam aturan lembaga etik sih. Itu juga kurangnya pengawasan Iya, juga. benar. Mungkin udah dikuasai oleh pihak sana lah, Nah, kayak iya. Jadi kayak apa ya, kayak pemerintah dinasti gitu, kayak turun-temurun. Terus kurang transparan juga nggak sih? Kayak Iya. tiba-tiba aja keluarin peraturan baru. Nah ini mungkin yang bikin masyarakat itu kontra gitu loh. Nah, apalagi buat undang-undangnya cuma berapa hari. Nah, itu betul. Itu yang paling buat kontra sih. Masyarakat juga mungkin shock gitu ya, kalau tiba-tiba banget ada peraturan baru menjelang pilpres gitu ya. Yang masa hangat-hangatnya masa kalau bisa dikatakan itu masa-masa rawan. Iya. Nah, apalagi waktu itu juga pas masa kampanye juga kan ya. Iya. Makanya kayak terus jadi juga sih sebenarnya. Kalau boleh tahu kapan dan di mana ya kejadian itu terjadi? Kalau yang aku tahu, resminya tuh kalau nggak salah di gedung MKMK, terus tanggalnya itu tanggal 16 bulan 10 kan? Bulan 10 berarti bulan Oktober. Oktober. Ini terlibat siapa aja ya selain Anwar Usman? Dari berita yang aku baca itu tentunya Anwar Usman sendiri, kemudian ada istrinya, terus hakim konstitusi dan politisi. Tapi yang mendapatkan sanksi itu cuma Anwar Usman sendiri. Jadi bilang keluarganya lah juga. MK menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman itu dalam bentuk apa sih? Jadi MK itu menyebutkannya itu yaitu diberhentikan dari jabatan ketua MK dan dilarang untuk mengadili sejumlah perkara persidangan. Berarti nggak dikeluarkan dari MK, cuma di Nah, iya, kabarnya. jabatannya di Ya. Dijabut gitu jabut ya. sebagai ketua MK gitu.
Kenapa ya hal itu bisa terjadi menurut kalian itu gimana? Kalau menurutku, Jokowi ini kan masa jabatannya mau habis ya. Jadi bisa jadi dong itu apa itu mau mempertahankan apa ya? Kekuasaannya gitu. Atau Kekuasaannya. Berarti kayak politik dinasti lah gitu kan. Kayak politik dinasti ya jadinya. Makanya kemarin banyak ada demo terutama dari mahasiswa Indonesia. Kan kalian pernah lihat kak politik dinasti, apalagi ada sekarang yang film apa itu, pesta oligarki, tahu nggak kalian? Tahu. Itu kayak gimana ya? Situ jelaskan demokrasi sekarang nggak berjalan dengan baik, sumpah. Apalagi kalau dipikir-pikir loh ya. Kalau kamu punya perusahaan lah, perusahaan, terus keluarga kamu entah teman dekatmu lah mau daftar, itu kalau dipikir secara logika kamu terima nggak? Kalau aku enggak sih. Enggak, kenapa? Ya, kalau kan itu kan menyangkut kecurangan kan, terus udah jelas sekarang gitu. Berarti, Iya. ya. Kalau kalian, kak, Kalau aku- kalian. Aku terima dong. Tapi di sisi lain kalau kita terima, kita menerapkan nepotisme lah katakan. Kita merekrut tanpa apa ya? Ada konflik kepentingan lah. Karena itu kan termasuk dari keluarga atau teman dekat kita juga sih. Mungkin itu yang dilakukan oleh Jokowi. Tapi habis itu kalau di sini tuh merekrut dari keluarga sendiri atau teman atau friend itu udah banyak rumah nggak sih? Kayak ya udah tanya aja gitu, kejadian seperti itu. Gitu. Tapi kan KKN, korupsi dan komunisme itu di Indonesia kan gimana ya? Dari dulu udah memang dilarang dan gimana ya? Gak cocok. Termasuk Pelanggaran juga sih, pelanggaran udah itu juga kan. Kalau menurut Kak Reza nih, bakalan menerima atau enggak kalau misal ada sebuah perusahaan atau apa, ntar kalau misal saudara nih kayak, ya aku butuh loker dong, aku ini, kan kamu ini kayak kepala toko atau apa, bisa dong masukin aku gitu. Kalau aku sih tetap profesional kak. Oh, Entah itu keluarga boleh daftar, entah teman dekat juga boleh daftar, tapi dengan persyaratan dan tes yang tertentu itu yang kita tertera gitu. Jadi Profesional. nanti ujung-ujungnya semua sama aja Ya. ya, peserta lain. Gitu. Barangkali ada kejadian lagi selain endorsement yang kalian bisa ceritakan menurut etik selain endorsement ini? Banyak kan? Apa yang kan kalian mahasiswa, terus waktu kalian kan bahas ini juga kan? Iya. Tahu dong. Apa? Mulai gak tahu nih? Kalau aku apa ya? Kemarin aku mengangkat itu judul dari kasus pelanggaran kode etik korupsi yang dilakukan itu sampai itu Setia Novanto. Setia Novanto. Pelanggaran kode etik EKTP. Pelanggaran kode etik Iya. korupsi kan dia sama. Kalau Kak Rema sendiri? Kalau aku bisa ambil dari kejadian 2 tahun lalu yang pelanggaran kode etik kepolisian Ferdi Sambo. Oh, Ferdi Sambo. Iya. Pembunuh siapa itu? Itu Brigadir J itu kan? Siapa? Oh, iya, iya. Itu aku pernah ngaji Viral kan ya? Iya, Gimana? Iya, sekitar 6 bulan deh. 6 bulan. Ini gimana itu? Sebab-sebabnya gimana itu? Karena istrinya Ferdi Sambo deket sama itu kan gimana aku lupa juga. Itu banyak apa ya kontroversialnya gitu loh. Tapi kan bisa disimpulkan juga masalah ditutup-tutupi sama pihak polisi juga Iya, sih. betul. Hmm. Itu kan banyak waktu itu yang pihak-pihaknya itu loh. Nah, saling bekerja sama untuk menutupi. Kejahatannya tuh ya. Kalau Kak Fida gimana? Kalau aku itu kemarin tuh ambil kasus yang ini dosen ASN itu melanggar kode etik itu aja sih. Dosen ASN. Menarik sekali. Menarik sekali. Kalau apa ya? Kalau menurut kalian tuh apa sih dampak dari peresmian peraturan baru ini? Kalau menurut kalian? Oleh endorsement itu. Mm-mm. Pertama sih demokrasi gak berjalan dengan baik sih menurut. Pertama karena ada unsur nepotisme tadi. Yang kedua rasa
rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ini menurun drastis. Terbukti dengan banyak demo-demo kemarin itu Iya, berjalan yang benar. menyebabkan kerusakan, ketidakpercayaan kepada pemerintah, terus banyak lagi deh. Menurut gitu sih. Jadi kayak kurang transparan nggak sih? Iya. Gitu. Kurang transparan dan menurutku sih orang-orang kayak gitu gimana ya? Gak bisa masuk akal kayak gini loh. Katakan kamu pejabat pemerintah ya. Iya. Nama kan besar sih, apalagi sekarang reporter-reporter kan gampang meliput berita. Apalagi kayak kasus Anwar Usman, kalau dipikir secara logika ya, kenapa kok nggak mikir? Pasti kan ya setelah adanya undang-undang itu pasti ada yang namanya demo kan. Iya, benar. Karena kurang transparansi juga. Terus tuh kayak tiba-tiba dikeluarin peraturan baru. Nah itu kayak pasti banyak banget gak sih yang kontra. Apalagi yang pertama kan muncul kekeluargaan, yang kedua dekat dengan masa-masa pemilu juga. Kan masa-masa rawan juga. Kok gak mikir Anwar Usman juga? Kalau ngelakuin gitu pasti kan ya Allah gimana ya? Katakanlah sekarang mau deket-deket masa kurban, kamu kalau dikasih uang berapa ratus juta, kamu mau jual apa? Apa ya? Deket-deket masa Idul Adha, kamu ada uang berapa juta itu kamu beliin apa? Sapi kan ya? Itu kan gitu Cuma sih. kurban gitu kan ya. Soalnya udah tahu konsekuensinya. Iya. Anda semua nggak mikir setelah ngelakuin ini kan gimana? Sekarang Indonesia ibaratnya juga pintar loh itu, bukan nggak bisa dibodohi. Iya benar-benar. Apalagi reporter media massa kan juga sekarang media menyebarkan berapa menit udah nyampe kan? Iya. Apalagi lo TikTok. Instagram, terus X itu ya. X itu viral Langsung ke up semua. habis semua. Kalau kayak gitu tuh kayak bisa merusak apa ya reputasi pemerintahan. Jadi kayak masyarakat tuh juga nggak percaya. Tapi selain merusak reputasi pemerintahan, reputasi Anwar Usman sendiri tuh rusak nggak sih? Iya. Enggak terus juga Jokowi juga rusak. Iya. Meskipun Jokowi secara nggak langsung terlibat juga. Iya. Keluarga besar Jokowi juga terlibat semua. Entah itu Jokowi, Kaisang, Gibran, apalagi yang jadi bupati mana Medan apa di siapa itu? Yang lagi-lagi. Itu kan suaminya anaknya Jokowi. Iya. Menantunya Iya, dia. menantunya. Bobi nggak sih? Iya. Oh iya, istrinya Mbak Kahiyang Bisa nama baik juga sih, citra publik juga jadi jelek gitu. Benar. Dampaknya besar. Besar banget. Tapi sekarang juga kepilih sih Gibran itu jadi Iya. presiden. Tapi juga itu mungkin hasil dari pemilu juga nggak sih, dari voting masyarakat juga, dari hak suara masyarakat. Nah, ini kan udah pemerintahan baru ya. Apa sih yang kalian rasain kalau baru-baru ini kan Pak Prabowo juga baru dilantik nggak sih guys? Iya. Itu di apa ya, di sosial media tuh kelihatan banget gitu loh, kayak dari desa terus jalan-jalan desa yang masuk tuh mulai Pembangunan. iya perbaikan gitu. Apalagi yang di Tilo sekarang kalau ada masalah terus di komentarnya tag akun Gerindra. Itu seru banget. Menurutku sih soalnya berdekatan sih. Berdekatannya gimana ya? Dengan gitu banyak masyarakat yang merasa oh gini tak partai Gerindra, oh gini tak masa pemerintah Pak Prabowo. Bila jadi kalau dibilang grafik ya, katakan ini masa pemerintahan Jokowi turun gini terus masa depan Prabowo langsung naik gitu. Iya. Cara gak langsung citra Prabowo di masyarakat juga gimana ya? Baik Baik, banget ya. ya. Apalagi yang kasus-kasus korupsi sekarang banyak yang terungkap. Iya, yang dilakukan banyak. Para menteri di pemerintahan Jokowi juga banyak di reshuffle, diganti. Itu banyak juga nggak sih kayak apa sih kayak menteri atau pemerintahan itu orang yang terkait dengan judi online itu loh. Oh, info. Iya. Yang katanya kemarin ada penghargaan. Penghargaan pemberantas judi online kalau nggak salah. Tapi sebelum penghargaan setelah penghargaan ada info kalau anak buahnya sendiri yang kirim gitu. Tahu lo bahasa. Termasuk termasuk ya nggak sih? Iya. Termasuk juga kan ya.
apalagi yang menurutku ini bikin dari masyarakat itu setelah dilantik menteri-menteri Pak Prabowo kabinet Merah Putih kalau nggak salah itu. Iya benar-benar. Setelah dilantik terus ada kayak ospek lah kan misalnya gitu. Bebas di markas apa ini? Yang Akrin itu kalau nggak salah. Nah, itu kan Iya, kayak bikin wow gitu. Karena dari mas sebelumnya kan juga nggak ada. Jadi sekarang kayak beda. Menurutku sih itu salah satu apa ya pendekatan kepada para menteri untuk apa di sini jangan. Baik juga apalagi dananya juga dari pribadi Prabowo sendiri kan banyak juga para orang-orang yang kontra dengan Pak Prabowo yang nggak suka setelah ada berita itu ngapain buat acara segitu ngabis-ngabisin uang APBN aja terus saat ada acaranya ada berita lagi bahwa Prabowo mengadakan acara tersebut dengan dana pribadi Kayak putih gitu. Iya, jadi menarik sih karena di pemerintahan sebelum itu belum ada nggak sih yang seperti ini? Iya. itu salah satu cara untuk menekankan kedisiplinan kepada para bapak-bapaknya juga. Dan aku juga ngerasa sendiri setelah ospek aku jadi gimana? Ada masa orientasi lah tentang gambaran berkuda ini gimana. Begitu juga dengan kementerian juga ada gambaran tentang pemerintahan ke depan itu gimana juga. Menurutku gitu. Jadi kayak lebih tahu gitu ya. Biar kompak lah. Kan kemarin juga dijelaskan kalau nggak salah sama siapa kemarin. Pentingnya kolaborasi antara satu organisasi dengan organisasi lain agar tidak timbul yang namanya patologi organisasi atau penyakit organisasi. Itu salah satu. Jadi kalau bisa dibilang antar kementerian itu saling solid lah. Jadi bisa mewujudkan apa itu tujuan dari kabinet Merah Putih itu sendiri. Iya, semoga untuk menteri-menteri kedepannya ataupun para ASN juga nggak ada ya yang melanggar kode etik lagi. Iya. Harapannya segitu. Banyak yang korupsi. Iya. Ini udah awal banget nih, udah banyak nih yang ketangkep kasus korupsi. Banyak banget ya. banget. Sampai berapa miliar atau triliun itu? Wow. Biasa sekian ya. Ya, bisa disimpulkan pelanggaran kode etik ini sangat berpengaruh sekali, bisa menyebabkan kerusakan atau apa ya? Selain apa yang namanya selain kerusakan itu? Kerugian ya. Kerugian sih ke pemerintahan sendiri, masyarakat dan negara juga. Jadi kalau bisa kita mahasiswa S1 ilmu administrasi negara ini bisa mengisi pemerintahan yang bisa agar gimana ya? Kita kan juga ada matkul sih tentang pelanggaran kode etik. Mana kita udah tahu yang ini melanggar, yang ini enggak, yang ini wajib dilakukan. Ya, aku berharap sih semua mahasiswa ini bisa mengisi pemerintahan itu dengan baik, benar dan sesuai dengan aturan lah, biar gak ada pelanggaran kode etik lagi. Ya, semoga seperti itu ya. Sesuai amanah yang diberi oleh masyarakat ya. Jujur juga. Cukup sekian podcast kali ini. Kami dari kelompok empat. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. See you next time. Bye.